Ruangan sebab itu seperti mengundang Kapten Biru untuk terus mengutuk dalam hati tentang kejengkelannya. Bau obat-obatan dan pewangi ruangan berpadu jadi satu di sebuah ruangan rawat inap VIP, tempat wanita yang telah melahirkannya tengah terbaring lemah. Rambut panjangnya yang kini mayoritas telah berwarna putih, tergurai bebas di atas bantal bersarung putih pula. Sebuah buket bunga berwarna-warni tergeletak di sisi kiri tubuhnya. Bunga pemberian Tika. Dia, gadis manis berkulit sawo matang, dengan rambut pendeknya itu sedang mengupas apel dengan cekatan di sisi Bu Suryo. Mata Kapten Biru menangkap mereka sedang berbincang manis. Ibu tidak terlalu banyak berkata, ia lebih sering tersenyum menanggapi celoteh manja Tika padanya. Pemandangan yang sangat indah seandainya Tika adalah wanita yang dicintai Kapten Biru. Tapi kenyataannya tak seperti itu. Kejengahan terus mengganjal di hati laki-laki tampan yang kini hanya mampu mematung di depan pintu tanpa memiliki keinginan untuk segera masuk bergabung bersama mereka. Loh, kok diam aja sini? Tangan Bu Suryo menggapai-gapai memerintahkan putranya kesayangannya untuk segera masuk. Kapten Biru seakan tak bisa mendengar permintaan ibu lewat suara lemah yang keluar dari mulutnya. Sekujur tubuhnya tiba-tiba mati rasa. Ayo, Kang Mas Banyu tiba-tiba merangkul pundaknya dari belakang dan membimbingnya untuk mendekat ke ranjang perawatan ibu. Nih, putra kesayangannya sudah datang. Lekas sembuh Yondoro Ratu, ucap Mas Banyu meledek ibu. Males, orang yang dikangeni malah diam aja gitu. Ibu memalingkan wajahnya berpura-pura marah. Oh, maaf, silakan duduk. Tika berdiri meminta Kapten Biru duduk di kursi tunggu yang tadi didudukinya. Tanpa bicara satu patah kata pun, Kapten Biru mengambil alih kursi itu. Nyuwun sewu Bu, Biru datang terlambat. Bagaimana keadaan ibu? Kapten Biru memegang tangan ibu dan menciumnya penuh sayang. Ibu lekas-lekas memandang anak bungsunya itu, marah yang tadi ditunjukkannya tiba-tiba menguap. Pergi entah kemana, dengan segala kasih dibelainya kepala Kapten Biru yang sedang menunduk mencium tangannya. Ibu mau pulang, bosan di sini, ujar ibu. Iya, ibu harus cepat sembuh biar bisa cepat pulang, jadi bisa sama-sama Biru selama Biru cuti. Iya, ibu mau pulang, ibu mau masak makanan kesukaanmu. Ibu juga harus segera menyiapkan acara pertunangan kalian. Refleks Biru melepaskan tangan ibu. Wajahnya berubah kaku dan dingin, matanya kosong. Tika yang sedari tadi hanya diam cukup paham situasi yang sedang terjadi saat itu. Ibu, Tika mendadak ingat ada janji sepertinya Tika harus pergi. Nanti Tika pasti kesini lagi. Pamit Tika sopan. Kok pulang? Biru baru datang loh. Tidak apa Bu, ini saatnya ibu kangen-kangen sama Mas Biru. Kalau Tika dan Mas Biru memang sudah selalu bersama, tiap detik ketemu. Tika tersenyum penuh arti. Oh begitu. Ibu ikut tersenyum bahagia. Ya sudah, hati-hati ya nak. Salam sama kedua orang tuamu, sambungnya. Iya Bu, pasti. Tika mencium tangan ibu. Biru antar dulu nak Tika ke bawah ya, perintah ibu. Oh nggak usah Bu, Tika baik-baik saja. Biar Mas Biru di sini saja temani ibu. Mari Mas, Tika pulang. Izin Tika pada Mas Banyu. Belum hilang tubuh Tika dari balik pintu, ibu langsung menyerang Kapten Biru dengan pertanyaan sengitnya. Kamu kenapa sih Le? Kok kayaknya nggak suka banget sama Tika? Kasian loh. Aku bukannya nggak suka sama Tika Bu, tapi hatiku menolak. Ada orang lain yang menguasai hatiku, bukan Tika. Aku nggak mau hidup dengan wanita yang nggak pernah aku cintai Bu. Mengertilah. Biru menatap ibu penuh harap. Le, cinta itu bisa datang setelah kita bersama. Lihat ibu dan bapak kami berdua menikah karena hasil perjodohan. Mas Banyu dan Mbak Karismamu itu juga perjodohan. Nyatanya mereka rukun, langgeng sampai sekarang. Mas Argamu juga, kami yang menjodohkan, semua baik-baik saja, sambung ibu. Bu, kasusnya Mas Arga dan Mas Banyu itu beda Bu. Beda apanya? Potong ibu tak mau kalah. Mas Arga dan Mbak Amira itu dijodohkan dari SMP dan saat itu mereka berdua juga memang sudah berpacaran. Sementara Mas Banyu saat dijodohkan memang belum punya pacar. Kamu sudah punya pacar, Dik? Tanya Mas Banyu meledek. Kapten Biru mengangguk pasti. Lah, buktinya mana? Orang perempuannya aja nggak mau dikenalin ke ibu gitu, bantah ibu. Rengganis itu sedang belajar di luar negeri, Bu. Mana bisa Biru mengajaknya menemui ibu hanya dalam waktu 1 malam? Memang ini negeri dongeng. Ibu tahu sendiri bagaimana kegiatan Biru yang padat belakangan ini. Gimana bisa nyusul dia di sana? Nanti dulu, Dek. Maksudmu Rengganis Bianca Warman, Putri Brata Warman? Tanya Mas Banyu dengan tatapan mata tak percaya. Sekali lagi Kapten Biru mengangguk yakin. Mas kenal? Kapten Biru balik penasaran pada Kang Mas sulungnya. Haha, kamu ngimpi, Dik. Haha, Mas Banyu tertawa terbahak-bahak, menyisakan rasa ingin tahu Kapten Biru dan ibu. Kamu kenapa tuh Banyu? Jangan nakut-nakuti. Ibu melotot ke arah Banyu. Ini loh Bu, Biru ini kayaknya pulang dari Lebanon, harus kita cek kesehatannya atau perlu kita minta jasa psikolog. Banyu terus tertawa sementara emosi Kapten Biru mulai membumbung sampai ke kepala.
Mas, ini bukan waktunya bergurau. Katakan padaku, apa maksudmu? Kapten Biru menggertakkan giginya yang putih. Iya, kamu masih emosian aja, Di. Banyu mengalah dan menjauh menahan tawanya. Rengganis itu idolanya para pengusaha dan CEO-CEO muda. Siapa yang gak kenal dia? Semua kalangan pebisnis selalu menjadikannya buah bibir serta target. Kamu tahu mengapa? Tanya Mas Banyu serius. Karena dia adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis milik keluarga Brata ditambah dengan kekayaan ibunya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kamu yakin? Kamu memang berpacaran dengan wanita sempurna seperti itu? Kamu gak sedang berkhayal kan, Dik? Mas, Kang Mas sangat mengenalku. Aku gak pernah bermain-main untuk urusan seperti ini. Buktikan padaku kamu memang mengenalnya, maka aku akan mendukung semua usahamu mendapatkannya, termasuk merayu ibu kita yang cantik dan baik hati ini. Banyu melirik ibu. Kapten Biru segera mengeluarkan handphone dan menunjukkan layar HP miliknya. Mas Banyu ternganga tak percaya, matanya terus mengamati gambar yang dilihatnya. Tangannya tanpa sadar merampas gawe yang dipegang adik bungsunya itu. Beneran loh, Bu, ini Rengganis Bianca Warman. Bagaimana kamu bisa mengenalnya, Biru? Ini luar biasa. Wah, jadi kakak ipar seorang Rengganis setidaknya akan buat bisnis propertiku menembus pasaran internasional ini. Kalian ini ngomongin apa sih? Ibu menyudahi rasa takjub Mas Banyu. Biru dengar, janji adalah janji. Janji seorang bangsawan seperti kita adalah hutang yang tak pernah bisa dihindari. Ibu juga tahu janji bagi seorang prajurit. Itu berarti apa? Kita tetap akan menggelar acara tunangan ini minggu depan, mumpung kamu dan Tika masih libur. Ibu dan mamanya Nak Tika sudah sering telepon-teleponan, kami sudah menyiapkan semuanya matang-matang. Bahkan semua keluarga besar kita juga sudah tahu dan akan ikut dalam acara lamaran minggu depan, desak ibu. Kapten Biru terjepit, tak ada kata-kata yang bisa digunakannya lagi untuk menyangga kemauan ibunya yang sedang terbaring lemah saat ini. Mas Banyu mendekatkan bibirnya ke telinga Kapten Biru. Aku pikir kamu pemuda gila yang menolak perjodohan dengan anak pejabat tinggi, militer. Tapi nyatanya aku yang jadi gila karena mendengar alasanmu menolak anak pejabat itu karena seorang miliarder kaya raya serupa Rengganis. Kamu luar biasa, Biru. Kamu harus mendapatkannya. Mas Banyu berbisik pelan di telinga adiknya, tak ingin mengundang amarah ibu lebih besar. Banyu, ibu dengar kata-katamu. Ibu memasang muka paling ganas yang belum pernah mereka lihat selama ini. Kapten Biru dan Kang Mas Banyu hanya bersitatap, tak ada yang bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.